Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Akan tampil sebagai tuan rumah, Australia tak bisa memiliki begitu pergerakan yang leluasa dalam menghadapi rintangan dari timnas Indonesia. Selain karena banyaknya pemain inti yang cedera, kini yang menjadi sorotan adalah persiapan dari Stadion Sydney yang dinilai belum siap menggelar pertandingan internasional. Bahkan nih, media Australia sampai ikut mengkritisinya. Hal yang serupa dengan Indonesia dulu juga pernah disindir oleh fans Australia. Sekarang, giliran mereka yang menelan ludah sendiri. Di sisi lain, timnas Garuda juga kini sedang menjadi sebuah perbincangan hangat. Meski skuad merah putih tergolong baru, namun kekompakan sudah sangat terlihat. Maka jangan heran jika banyak yang penasaran dengan berbagai aksi kocak punggawa Garuda. Dan inilah berbagai alasan kenapa timnas bisa begitu kompak, serta perkiraan Australia yang ternyata meleset. Secara situasi, skuad Australia memang sedang tak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Cedera menjadi sesuatu yang menghantui persiapan Tony Popovic dalam pemanggilan pemain. Strategi di atas lapangan tentunya juga harus menyesuaikan kembali, mengingat kebanyakan pemain cedera adalah pemain inti. Sementara itu, persiapan kurang maksimal ternyata juga dilakukan oleh panitia penyelenggara. Pihak federasi yang telah menunjukkan Sydney Stadium sebagai markas Australia di matchday Maret ternyata nggak bisa dimaksimalkan. Secara umum, stadion ini memang sangat memadai, bahkan secara fasilitas juga jauh lebih wah daripada Gelora Bung Karno. Itu harus kita akui. Namun ternyata masalah baru muncul, yaitu rumput stadion yang nggak kalah jeleknya dari GBK. Ya mungkin waktu minggu lalu rumput Sydney Allianz Stadium Australia masih lumayan bagus. Banyak beredar video di media sosial rumputnya mulus dengan warna yang segar. Namun semua itu berubah seketika setelah klub yang bermarkas di stadion tersebut yaitu Sydney FC melakoni pertandingan Liga Australia pekan terakhir sebelum matchday versus Wellington Phoenix di H-4 menjelang matchday. Awalnya mungkin wajar-wajar saja, orang abis pertandingan kok. Tapi makin hari, ternyata makin tak ada tanda-tanda membaik. Bahkan media Australia sendiri, The Roar, menyoroti buruknya kualitas rumput. Saat ini menurut laporan media tersebut, kondisi rumput Stadion Sydney sedang tidak ideal, disebabkan karena hujan deras dan jadwal padat pemakaian. Pasalnya, ternyata lapangan tersebut tak hanya digunakan untuk sepak bola saja, melainkan digunakan oleh 3 tim, yaitu NSW Waratahs dari Super Rugby, tim A-League Men Sydney FC, dan Sydney Roosters dari NRL. The Roar menyebut, pada pertandingan Sydney FC versus John Book Motor juga terlihat jika kondisi lapangan bermasalah. Dan hal ini juga sempat dikeluhkan pelatih Australia Tony Popovic. Pelatih Australia Tony Popovic mengaku kondisi permukaan rumput Stadion Allianz tempat timnya meningkatkan peluang di kualifikasi Piala Dunia jauh dari ideal. Dalam pertandingan Liga Champions Asia pada 13 Maret lalu, terlihat aliran bola goyang. Kemudian pemain dari Sydney FC dan John Book Motors kerap kehilangan pijakan, tulis The Roar. Ya, kondisi ini tak jauh dari rumput di GBK, yang mana dulu juga pernah disindir oleh para supporter Australia, bahkan disebut kandang sapi. Namun kini semuanya berbalik seperti sendiri kan? Mereka tak bakal menyangka pas menjelang hari H bakal tak sesuai perkiraan. Prediksi mereka mengenai rumput yang pernah dipamerkan seakan meleset. Selain itu, media Australia yang sama juga mulai menyoroti perkembangan timnas Indonesia selama di Australia. Kini skuad Garuda dipastikan full, sejak 18 Maret sudah sampai semua sesuai jadwal.
Melihat hal ini, Dror lebih penasaran ke arah pelatih saat duel Australia versus Timnas Indonesia lebih dari sekedar kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma dua negara tetangga yang saling bertemu, pertandingan ini akan menandai pertemuan dua pelatih mediocre yang jelas-jelas biasa-biasa aja. Begitulah sinisme Dror, media Australia yang menyajikan debat atau opini olahraga tentang Tony Popovic dan Patrick Kluivert. Ketika Anda melihat dua pelatih dengan catatan yang sebagian besar buruk dan tidak meyakinkan saling berhadapan, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda tonton? Tulis judul artikel Dror. Ya, hal ini mempertegas masalah Popovic sebagai pelatih Australia yang tak terlalu disukai akan pemilihan pemainnya. Sedangkan Kluivert dinilai tak punya keistimewaan karena usaha kepelatihannya sejauh ini sangat buruk. Dalam perjalanan juru taktik 51 tahun di round 3, Australia memang belum terkalahkan di bawah asuhan Popovic. Akan tetapi, yang dikeluhkan adalah 3 hasil imbang dari 4 pertandingan, membuat banyak yang mengeluh. Australia memang belum terkalahkan di bawah asuhan Popovic. Tetapi, 3 hasil imbang dari 4 pertandingan membuat kredibilitas kepelatihannya dipertanyakan, tegas media Australia dalam artikelnya. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Time to back away, find another way. Sementara itu, kondisi skuad Garuda sendiri juga sedang menjadi sorotan di Australia. Namun sorotannya cukup positif walaupun Kluivert diremehkan media Australia tadi. Namun skuad yang ada dengan segudang mata di pemain sangat menarik perhatian di negeri kanguru. Apalagi, keberadaan skuad Garuda juga tak hanya sekedar hadir untuk latihan-latihan dan latihan saja, melainkan ada banyak momen kekompakan. Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah pemain anyar seperti Joy Pelupessy, Dean James maupun Ole Romeni yang telah menyatu dengan punggawa Garuda lain dan para pelatih juga dengan para fans Garuda. Selain itu, pemain sepaket yaitu Maciej Girls serta Eliano terlihat sudah kembali sumringah. Setelah sebelumnya Maciej Girls absen pada matchday November akibat cedera, kini keduanya sudah bisa satu kamar lagi. Sampai-sampai Maciej Girls bilang, "My son is back." Kemudian kekocakan dari Shane Patinama, Ivar serta Justin Hubner juga tak kalah menjadi sorotan yang sangat ngakak. My son is back. What's this guy saying? My son is back. Zeg wat tegen hem. Want dit gaat viral, dat weet je. Yeah, I know. Next my baby boy, kom. He's my son, he's my son. Sementara itu, para suhu seperti Martin Paes dan Shandy Walsh terlihat masih adem ayem. Keduanya terpantau via story masih ngopi-ngopi santuy. Mungkin hal ini dikarenakan matchday pertama di bawah era Patrick Kluivert. Makanya nggak mau royal dulu karena harus fokus. Kalau saja mereka bereaksi, soalnya bisa menggegerkan dengan kelakuan memberikan challenge ke sejumlah pemain baru yang biasanya berupa jongkok challenge. Sebagai info saja nih, sampai sekarang masih ada 6 pemain yang belum kena ospek dari Pak Kumis. Pemain-pemain tersebut adalah Emil Audero, Dean James, Joy Pelupessy, Ole Romeni, Cavendish Dix, dan terakhir Maciej Girls. Untuk Mes serta Kevin sendiri ternyata memang belum kena ospek apapun karena keduanya mengalami insiden yang kurang mengenakan saat debut. Sehingga Pak Kumis memutuskan buat menundanya. Dan sepertinya setelah pulang ke Indonesia nanti, baru Shandy Walsh akan menjalankan aksi challenge-nya. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting. Ya, mau pelatihnya gimana, taktiknya juga bagus, serta hasil akhirnya positif itu jauh lebih diharapkan. Maka dari itu, berbagai aksi positif terus disoroti. Semoga bisa sedikit membantu meningkatkan chemistry satu sama lain. Dan pada akhirnya, semua yang terpenting adalah di atas lapangan, ya kan?